Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama. Angkat suara menaikkan pujian pengagungan di hadapan Raja kita yang dahsyat. Haleluya, bersyukur di hadapannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, mari. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru. Haleluya. Boleh ucapkan selamat tahun baru ke sebelah kanan kirinya, depan belakang, biar Tuhan menyertai kita di tahun yang baru ini dan biar rencana Tuhan yang tergenapi di tahun baru ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau minta penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini dalam hidup kita. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu,
jemaat tuh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidup kami Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah di hidup kami, baik tahun yang kemarin, tahun yang sekarang, bahkan di tahun yang baru nanti, di tahun depan Tuhan, bahkan selamanya Tuhan Kau tetap Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama tahun kemarin, tahun 2024. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau mulai yang baru bersama Engkau, bersama dengan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang tergenapi di dalam hidup kami di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, mengucap syukur di tahun yang baru ini. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri sorak-sorai yang Tuhan kita. Haleluya, kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka.
Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita angkat lagi pujian ini, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan dengan imanmu, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hanya Dia yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Biarlah sama-sama kita bertepuk tangan, memuji Tuhan dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bersyukur.
persembahan pujian dari Lighthouse Music Choir. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita diberkati oleh persembahan pujian dari Lighthouse Music Choir yang berarti dalam liriknya bahwa Tuhan adalah gembala kita,
Biarlah di tahun yang baru ini, di tahun 2025, Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan menjadi penuntun kita, dan biarlah rencana Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita semua, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup, terang jadi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan iman kepada Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup Tuhan, ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah di minggu pertama di tahun 2025. Tuhan, kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024 dan kami akan memasuki tahun 2025. Kami akan mengawalinya dengan Tuhan dan di minggu pertama ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh hadir di tempat ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, sampaikanlah itu melalui hamba-Mu yang gak layak ini. Dan Tuhan memampukan sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dari isi hati Tuhan. Dan kiranya semua jemaat di tempat ini boleh diberkati melalui pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Selamat duduk. Selamat
tahun baru 2025 untuk semua jemaat GBI Jelambar Timur, khususnya mungkin yang nggak ikut ibadah akhir tahun gitu ya, jadi nggak ketemu. Selamat tahun baru semuanya, dan ya kita bersyukur untuk di tahun yang baru ini kita boleh dapat berkumpul di minggu pertama dan ya kita boleh beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ya hari ini saya ingin membahas di awal tahun 2025 ini dengan tema yang berjudul The Kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan surga gitu ya, kerajaan Allah. Dan ya menurut saya ini tema yang penting untuk disampaikan di tempat ini agar setiap jemaat dapat mengerti apa itu kerajaan Allah dan apa kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saudara yang terkasih, beberapa bulan yang lalu saya traveling jalan ke Korea gitu ya. Dan ini salah satu bucket list saya nih, pengen ke tempat ini. Rom gak bisa. Nah, ada yang tahu tempat ini saudara-saudara, ini adalah DMZ gitu ya, Demilitarized Zone. DMZ ini, ya ini zona buffer antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini berada betul-betul di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan ya saudara-saudara. Dan ini sudah ada dari tahun 1953 setelah pada saat perang Korea berlangsung. Dan apa yang digambarkan apa yang terjadi di zona DMZ ini, ya kita bisa lihat gitu ya, ada kalau yang di kiri bawah ini dari point of view-nya sudut pandang Korea Utara lagi ngelihat gedung Korea Selatan gitu ya, dan di sebelah kanan ini Korea Selatan lagi ngelihat gedungnya Korea Utara gitu ya. Dan kalau kita lihat garis pembatas itu tuh garis perbatasannya, betul-betul perbatasannya, dan blurum yang ada di tengah-tengah garis itu mereka dipakai untuk mereka bertemu gitu ya. Maksudnya official dari Korea Selatan dan Korea Utara pada saat mereka pengen bertemu, mereka bertemu di ruang biru tersebut. Dan ya ini menandakan kedua pemerintahan yang berbeda pendapat, berbeda ideologi. Mereka berperang satu sama lain. Dan di satu sisi Korea Utara, mereka menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan sistem komunis sosialis gitu ya, komunisme gitu. Dan di Korea Utara tadi yang aku sebutkan, dan di Korea Selatan menjalankan sistem pemerintahannya dengan sistem demokrasi yang kurang lebih sama seperti yang kita punya di negara Indonesia gitu ya saudara-saudara. Kita hidup di negara demokrasi yang kalau negara demokrasi itu sebetulnya yang memimpin itu adalah rakyat itu sendiri ya saudara-saudara. Rakyat memiliki perwakilan di pemerintahan dan rakyat mempunyai suara. Jadi sebetulnya kalau dalam pemerintahan demokrasi yang memimpin itu adalah rakyat. Sebaliknya dalam komunis atau sosialis ya, ini idenya si Karl Marx gitu ya. Dalam bukunya Komunis Manifesto, negara sosialis itu komunis itu dia butuh pemerintahan yang besar. Jadi pemerintahan itu berkuasa untuk bisa mengontrol dan menghapus kelas sosial di dalam masyarakat gitu. Itu idenya si Karl Marx, dia mau menciptakan utopia, menghapuskan kelas sosial. Jadi
equality outcome gitu ya. Jadi semua orang dapat distribusi penghasilan yang kurang lebih sama gitu. Dan perang ideologi ini, politik ini terjadi di dunia ini sekarang ini ya. Maksudnya kita bisa lihat Amerika dengan demokrasinya, Korea Selatan dengan Korea Utara, China, Kuba. Terjadi perperangan ideologi dan politik di dalam dunia ini, saudara-saudara. Biasanya negara sosialis itu jarang ada yang berhasil gitu, tanda kutip. Maksudnya idenya tuh ya kita hari ini nggak bahas politik, saudara-saudara. Tetapi yang saya mau kasih tahu adalah setiap orang yang hidup di dalam muka bumi ini itu hidup pasti di bawah suatu pemerintahan negara tertentu. Dan itu akan tergantung di mana orang itu lahir dan di mana orang itu berasal gitu ya. Dan apa yang menjadi peraturan dan hukum dari negara itu akan mempengaruhi kehidupan dari setiap warga atau orang yang berada di bawah hukum tersebut, saudara-saudara. Ya nggak berapa lama waktu yang lalu gitu ya. Kemarin saya lari pagi ada ngobrol sama Cilena gitu ya. Dia bilang, wah ini kemarin kita lagi di prank sama Ibu Sri Mulyani. Ya. Jadi PPN yang rencananya naik 12% tiba-tiba sebelum tahun baru masuk ternyata nggak jadi. Padahal mereka udah ubah sistem semua segala macam, ternyata nggak jadi. Di prank sama negara gitu. Ya. Jadi setiap orang yang hidup di dalam muka bumi ini pasti akan hidupnya dipengaruhi oleh suatu pemerintah gitu ya. Maksudnya di mana orang itu berada. Pada saat kita tinggal di Indonesia, kita akan berada di bawah hukum Indonesia. Pada saat kita berada di Amerika, kita akan berada di bawah hukum Amerika. Dan kita hidupnya akan diatur oleh hukum yang ada di negara tersebut, saudara-saudara. Oke. Nah, saudara-saudara, yang menarik, dalam pembukaan Injil gitu ya, dan kisah penebusan umat manusia ya, dan dimulainya kisah pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini dibuka dengan Yohanes Pembaptis ya, yang berseru-seru di dalam di padang gurun di Yudea. Dia bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikian juga Yesus pada saat dia menyingkir ke Galilea dan dia sebelum dia memulai pelayanannya, dia memulai pelayanannya dengan memberitakan hal yang sama gitu dengan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bahkan dalam sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menceritakan tentang kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga. Dalam setiap perumpamaan yang diceritakan, dia selalu bilang, hal kerajaan surga seumpama, hal kerajaan surga mengenai gitu ya. Jadi kerajaan surga ini selalu ditekankan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan di dalam pelayanan dia selama 3 tahun. Bahkan sampai kematiannya pun dia masih membahas mengenai kerajaan ya, sama pembicaraannya dengan Pontius Pilatus gitu ya. Engkau raja orang Yahudi? Ya, tanya si Pilatus, dan apa jawab Yesus? Ya, kerajaanku nggak berasal dari dunia ini. Kalau kerajaanku berasal dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan gitu. Jadi tema kerajaan surga ini ada dan berada di seluruh pengajaran Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan yang menjadi pertanyaan, ya berarti apa sih sebetulnya itu kerajaan surga, saudara-saudara? Apa sebetulnya itu kerajaan surga ya, saudara-saudara?
Saudara-saudara, Alkitab kita gitu berisi mengenai pekerjaan Tuhan di dalam sejarah manusia dan di dalam sejarah dunia ya. Dan itu berisi mengenai pekerjaan Tuhan, karya keselamatan Tuhan yang dia bekerja melalui tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Yang seringkali saudara-saudara bersinggungan dengan kerajaan-kerajaan besar yang juga tercatat di dalam sejarah dunia saudara-saudara. Ya, seperti contohnya Daniel gitu ya. Daniel dengan Raja Babilonia Nebukadnezar gitu ya. Musa dengan Firaun Raja Mesir gitu ya. Dan Esther dengan Ahasiweros, Xerxes gitu ya, raja dari Persia. Itu kerajaan yang sangat besar sekali. Dan juga pada saat Tuhan Yesus lahir pada zaman pemerintahan Romawi di bawah Kaisar Agustus dan dia mati di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Dan jadi bersinggungan gitu ya, maksudnya kisah-kisah di Alkitab dengan sejarah-sejarah, kisah-kisah di Alkitab dengan kerajaan-kerajaan besar di dalam dunia ini. Nah, tahukah saudara, di dalam kerajaan yang memerintah adalah raja, saudara-saudara. Yang memerintah adalah raja, berbeda dengan sistem demokrasi yang kita miliki di Indonesia atau di banyak bagian dunia yang sekarang ini, yang sebetulnya memerintah itu adalah warga negaranya gitu ya, rakyatnya yang mempunyai perwakilan dan ya sebetulnya memerintah warga, tapi pada kenyataannya mungkin sering terjadi juga error gitu ya, tanda kutip saudara. Tetapi idenya seperti itu. Tetapi kalau dalam kerajaan yang memerintah itu adalah raja. Dan apa yang menjadi titah raja, apa yang menjadi perkataan raja itulah yang menjadi hukum saudara-saudara. Yang menjadi hukum negara. Tetapi dalam sepanjang sejarah, raja-raja yang memerintah dunia ini saudara-saudara, itu seringkali adalah raja-raja yang error, tanda kutip error itu berarti dia memakai kekuasaannya dengan semena-mena saudara-saudara. Dia memakai kekuasaannya dengan semena-mena, dia memerintah dengan tidak adil gitu ya, bisa membunuh orang sesuai dengan kehendak hatinya. Dia bisa mengambil tanah orang sesuai dengan kehendak hatinya. Memerintah dengan semena-mena dan tidak adil gitu ya. Bahkan ya kalau kita belajar raja-raja di Israel sendiri juga sama saudara-saudara. Nggak ada bedanya sama raja-raja di dunia ini gitu yang nggak mengenal Tuhan. Raja-raja Israel juga sama. Nah yang menarik pada tahun 1215 King John dari Inggris, ini dia seorang raja gitu ya, raja King John, dan dia sama saudara-saudara. King John ini dia juga sama. Dia ini adalah raja yang semena-mena, yang membunuh orang seenak jidat dan dia memakai kekuasaannya dengan semena-mena. Nah apa yang terjadi? Para baron di bawahnya, baron itu kayak bangsawan gitu ya, saudara-saudara, bangsawan yang ada di dalam kerajaannya memberontak saudara-saudara. Mereka memberontak dan dia paksa mereka memberontak dan mengadakan perlawanan. Dan apa yang terjadi? Si King John ini disuruh membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Magna Carta gitu ya saudara-saudara. Perjanjian Magna Carta ini adalah perjanjian yang melindungi hak-hak setiap orang. Agar kalau raja mau berbuat macam-macam, gue mau bunuh lu, gak bisa gitu. Kenapa? Karena setiap orang, setiap manusia mesti melalui pengadilan yang adil gitu ya. Jadi raja tuh gak boleh semena-mena. Nah Magna Carta ini menjadi fondasi hak asasi manusia saudara-saudara dalam negara modern. Dan dipakai dalam konstitusi Amerika gitu ya, dan juga negara Inggris modern. Dan ini menjadi tonggak hak asasi manusia di dalam peradaban dunia. Dan
makna kata ini menandakan saudara-saudara, merefleksikan kalau raja-raja yang ada di dunia ini adalah manusia berdosa yang lemah, yang sangat bisa merugikan orang lain termasuk setiap warga kerajaan yang dipimpinnya. Nah, tahukah saudara, seharusnya umat manusia, setiap manusia itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhan bertindak sebagai raja. Harusnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena dosa terjadi perpisahan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita bertanya dengan konteks apa yang si Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus bilang pada saat sepanjang pelayanannya, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Apa sih itu kerajaan surga, saudara-saudara? Oke, ini kerajaan surga berbicara mengenai penyatuan kembali manusia sebagai warga kerajaan Allah. Karena anugerah penebusan Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Dan Tuhan bertahta sebagai raja di dalam setiap hati orang percaya, saudara-saudara. Dan juga berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua, di mana Tuhan Yesus akan memerintah. Dan keadilan Allah akan dinyatakan, di mana semua manusia akan diminta pertanggungjawaban atas kehidupan mereka. Dan semua manusia, semua orang yang tidak percaya dan tidak mau hidup di dalam Tuhan akan menuju kebinasaan dan keterpisahan dari Tuhan. Itu yang sering Tuhan gambarkan dalam perumpamaan-perumpamaannya gitu kan. Nah, menarik. Di Matius 6 pada saat Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa gitu, doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan selanjutnya adalah datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang Tuhan maksud, saudara-saudara, dengan datanglah kerajaanmu? Bagaimana kita dapat mendatangkan kerajaan Allah dan kehendak Tuhan di bumi yang kita hidupi sekarang ini? Apakah surga yang berbentuk seperti istana gitu turun gitu ya dari langit turun gitu ke bumi? Apakah seperti itu? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita ngelihat satu bagian firman Tuhan lain ini pada saat Tuhan menjawab pertanyaan orang-orang Farisi mengenai kerajaan Allah yang akan datang di Lukas 17 ayat 20 dan 21 ya. Katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, ini kalau terjemahan yang lebih lama kayak King James Version gitu ya. Yang King James dia bilangnya Kingdom of God is within you. Jadi kayak di dalam kamu, dan kurang tepat gitu ya. Jadi yang di ESV itu dikoreksi. Karena kalau di dalam kamu berarti di dalam orang-orang Farisi ini gitu ya. Tapi kata yang sama juga dapat berarti kerajaan Kingdom of God in the midst of you. Jadi kayak ada berada di antara kamu, di tengah-tengah kamu gitu. Datanglah kerajaanmu. Dan Tuhan juga bilang, kerajaan Allah itu ada di sini loh, udah ada di antara kamu. Bagaimana caranya kerajaan Allah datang dan ada di dalam dunia kita yang sekarang ini, yang kita masih hidup, saudara-saudara. Ya. Bagaimana caranya? Nah, untuk salah satu kuncinya kita juga mau lihat di Filipi 3 gitu ya. Ini Paulus mengatakan karena
kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus mengatakan kita ini adalah orang-orang percaya, adalah warga warga surga, saudara-saudara. Jadi gimana caranya kerajaan Tuhan datang? Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Udah ada nih di sini, udah ada di dunia ini. Gimana caranya? Kuncinya adalah kita, saudara-saudara. Kuncinya adalah kita yang adalah warga negara surga. Tadi saya bilang di awal gitu ya, setiap orang pasti hidup dikunci sama hukum-hukum. Ya kayak kita gitu di Indonesia, ya walaupun ya hukum di sini ya gak usah dibahas lah ya. Tapi setiap nanti saya bahas belakangan. Tapi intinya setiap kita ini dikunci, diatur hidupnya melalui hukum-hukum yang berlaku. Ya kita sebagai warga negara Indonesia, hukum yang berlaku untuk kita di Indonesia ini ya, hukum Indonesia gitu ya. Pada saat tadi di Korea Selatan, hukum yang berlaku itu ya hukum Korea Selatan itu. Nah saudara-saudara, di sini dikatakan warga negara kita ini adalah warga surga. Jadi harusnya hukum yang berlaku untuk setiap kita orang percaya adalah hukum siapa saudara-saudara? Hukum Tuhan. Hukum Allah. Di Korintus 2 ayat di 2 Korintus ayat 5 pasal 5 ayat 20 Ini Paulus dan Timothy mengatakan gitu ya. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya kalau di bahasa Inggrisnya ambassador for Christ gitu ya. Kita ini adalah duta-duta besar daripada Kristus. Kita ini adalah perwakilan daripada Kristus. Ini adalah gambar gedung kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta. Saudara-saudara, kedutaan besar itu punya special privilege gitu ya di dalam hak istimewa gitu di dalam negara. Misalnya kayak kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia, orang-orang diplomat yang ada di dalam itu dia punya bilangnya diplomat aku lupa istilahnya, tapi semacam immunity gitu terhadap hukum di negara Indonesia. Apabila dia melakukan kesalahan, para diplomat ini punya semacam imunitas, saudara-saudara. Ya karena hukum Indonesia ini nggak berlaku buat para diplomat itu gitu. Istilahnya apa? Aku lupa apa immunity gitu. Diplomatic immunity atau apa gitu. Ya. Jadi hukum negara kita nggak berlaku tuh buat para diplomat kedutaan besar Amerika dan kedutaan besar negara lain, saudara-saudara. Hukum kita nggak berlaku. Yang berlaku ya hukumnya mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan di Amerika atau apa, yang berlaku hukumannya itu hukuman di negara mereka gitu. Ngerti ya saudara-saudara ya? Nah kita adalah duta besar kerajaan surga, saudara-saudara. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus, ambassador for Christ. Saudara-saudara, hukum yang berlaku untuk kita itu bukan hukum dunia ini. Walaupun ya di Roma 13 ya Tuhan bilang gitu ya, maksudnya pemerintahan ya datang dari Tuhan gitu. Tetapi hukum yang sesungguhnya yang berlaku untuk kita orang percaya itu adalah hukum surga, hukum Tuhan, saudara-saudara. Bukan hukum yang ada di dunia ini. Walaupun ya kita tentu mentaati hukum yang ada di dunia ini juga tuh. Roma 13 dengan jelas mengatakan itu ya saudara-saudara. Jadi kerajaan Allah itu adalah di mana hukum Tuhan
ditegakkan, saudara-saudara. Pada saat kita melakukan hukum Tuhan, pada saat kita melakukan hukum Allah, di situ kerajaan Tuhan datang. Kerajaan Tuhan ada di antara kamu, kata Tuhan Yesus. Dia merefer ke siapa? Merefer orang-orang yang percaya, yang percaya sama Dia dan yang melakukan hukum Tuhan dan yang percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang dia refer ya, maksudnya pada saat dia bilang kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Dan kita saudara-saudara sebagai warga negara kerajaan Tuhan, kitalah yang dapat mendatangkan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hukum Tuhan. Apa sih hukum Tuhan, saudara-saudara? Ya hukum Tuhan mungkin kalau yang kalau di summarize gitu, dirangkum itu love God, love people gitu ya. Kita Matius 22 gitu ya. Di mana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kita juga mengasihi manusia dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan tetapi umumnya orang itu nggak suka sama hukum, ya nggak sih? Kita nggak suka gitu, maksudnya berada di bawah hukum, nggak suka, saudara. Saya juga nggak terlalu demen gitu, maksudnya di bawah peraturan, di bawah hukum itu nggak suka gitu ya. Maksudnya kalau bawa mobil pengennya lari gitu kan, maksudnya melanggar ini gitu ya. Saya anak papa saya juga suka ngebut gitu. Saya juga demen ngebut juga gitu, maksudnya nggak ngebut kayak gimana sih, cuman maksudnya jalan itu nggak pelan-pelan gitu. Kayak 100 itu, aduh gimana gitu, kurang cepet gitu. Tetapi ya saudara-saudara, hukum itu penting dan kita mesti melatih diri kita untuk melakukan hukum ya saudara-saudara. Dalam Matius 5 ayat 19 dikatakan gini, karena Yesus datang Yesus datang tidak untuk menghilangkan hukum. Walaupun dia datang untuk memberikan kita anugerah kehidupan melalui pengorbanan dia, tetapi itu bukan berarti hukum itu kita nggak lakukan, saudara-saudara. Ya, di Matius 5 ayat 19 dikatakan, karena siapa yang meniadakan satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Tuhan ingin untuk kita taat melakukan hukum sebagai warga kerajaan surga, saudara-saudara. Nah yang tadi saya bilang, pada dasarnya kita nggak suka diatur di bawah perintah. Ya itu udah kelihatan dari manusia pertama aja udah nggak suka, saudara-saudara. Dikasih perintah sama Tuhan, dia ya gue bikin hukum sendiri deh gitu. Dia gak suka sama hukum Tuhan, saudara-saudara. Tetapi izinkan saya pada saat pagi hari ini untuk menjelaskan, mempresentasikan kepada saudara-saudara kenapa hukum Tuhan itu adalah hukum yang terbaik sebetulnya gitu bagi kita manusia. Saya akan berusaha memberikan ilustrasi ya. Ini mungkin ilustrasi yang nggak sempurna. Saya udah berapa kali ngetes di Komsel gitu, mereka ngerti gak sih gitu, maksudnya kayak gimana gitu. Tapi coba ya saudara-saudara ya. Saya sama Siska tuh punya teman dekat ya saudara-saudara. Saya sama Siska punya teman dekat. Kita suka ngobrol gitu soal traveling, suka jalan. Hobinya itu kayak jalan gitu, maksudnya pergi ke tempat baru atau negara mana gitu dan suka cerita gitu. Dan itu ceritanya bisa cukup lama gitu tentang pengalaman traveling dan tempat baru dan kadang-kadang bikin rencana juga mungkin buat traveling gitu ya. Nah di sini saudara-saudara siapa yang suka jalan-jalan? Saya tahu ibu-ibu suka jalan-jalan karena mereka tiap bulan jalan-jalan terus. Ya kan ada travelnya apa gimana gitu, saya juga lupa. Mana ibu-ibu? Iya. Ibu-ibu laporan mulu ke saya, wah ini kita jalan-jalan gitu ke mana gitu. Ya. Suka traveling, saudara-saudara suka pergi ke tempat baru gitu ya.
Kita suka pergi gitu ya ke tempat atau negara yang tanda kutip menjadi tempat ideal, destinasi untuk kita pergi gitu. Nah, kenapa menurut saudara nih ya, coba kita pikir ya, kenapa menurut saudara kita suka pergi ke tempat yang tanda kutip itu adalah negara yang ideal untuk kita pergi jalan-jalan, saudara-saudara? Kenapa sih kita suka pergi ke tempat itu gitu, ke negara itu yang kita anggap tempat itu spesial gitu ya, atau wah ini kita maunya pergi nih. Kemarin Pak Tutu baru dari Amsterdam nih Pak Tutu ya, kita ngobrol juga gitu, wah seru nih Pak Tutu ke Amsterdam mau jalan-jalan keliling kayak gitu. Dan dalam benak kita mungkin kita kebayang gitu ya, oh gue pengen pergi nih suatu saat ke negara ini, pengen ngelihat gimana sih negaranya gitu. Atau tempat yang baru. Kenapa saudara-saudara kita pingin pergi ke kota tersebut yang mungkin kita anggap sebagai tujuan yang ideal gitu ya. Contohnya ya ini yang mungkin seperti Jepang gitu ya. Kita lihat mungkin Jepang salah satunya mungkin sebagai suatu destinasi tujuan yang ideal buat kita pergi traveling jalan gitu. Wah kita pengen dong ngerasain pergi ke sana gitu. Dan emang negara ini ya enak gitu ya saudara-saudara buat dikunjungi gitu. Nah saudara-saudara, kenapa kita mau pergi ke negara-negara tersebut yang orang anggap ideal atau yang kita pikir wah ini emang cantik banget gitu ya, maksudnya alamnya dan budayanya dan lain-lain. Tahu gak sih saudara, sebetulnya salah satu kuncinya, rumusnya itu adalah orang-orang yang menjadi negara atau kota di mana itu menjadi tempat ideal ya. Mereka itu melakukan hukum dengan baik saudara-saudara. Saya nggak berbicara hukum Tuhan ya, ini Jepang bukan negara Kristen, enggak. Saya nggak ngomong itu, tapi mereka bilang, setiap negara-negara ideal yang kita pergi saudara-saudara, mereka menjalankan hukumnya dengan baik. Kalau Bali lain soalnya karena murah, Bangkok juga murah gitu ya, Bangkok tapi makanannya enak banget sih. Tapi ya kalau itu karena mungkin tempatnya bagus, ya hukumnya ini dan faktor harga juga ada main. Cuman anggaplah kita duitnya nggak terbatas semua gitu ya, dan kita mau pergi ke suatu tempat destinasi di dunia ini yang spesial, pasti kita milih negara-negara yang maju dan mereka menjalankan hukumnya dengan baik. Saudara-saudara, ini Jepang gitu ya, berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, saya pergi di Osaka di Jepang, jalan mereka punya di kota-kota itu mereka punya banyak taman gitu ya, taman-taman yang, dan itu taman-tamannya besar-besar saudara-saudara. Dan saya jalan di salah satu tamannya, dan di situ banyak orang bawa anjing gitu ya, bawa anjing banyak banget sih, maksudnya mereka bawa anjing. Dan waktu aku jalan di taman itu saudara-saudara, saya bingung nih, saya punya sampah gitu ya, ini tempat sampahnya mana, mau buang udah jalan 1 kilo ada kali nggak ketemu satu tempat sampah, nggak ketemu gitu saudara-saudara. Ya ini di taman kota di Osaka kalau nggak salah. Dan pada saat saya ngelihat ada satu wanita gitu ya lagi bawa anjing, tiba-tiba anjingnya pup saudara-saudara, anjingnya pup gitu itu, dan aku lihat, ini nggak ada tong sampah. Dan ya normalnya pasti kalau yang bawa anjing itu mereka punya plastik buat ambil pupnya gitu ya. Dan saudara tahu apa yang wanita ini lakukan? Ya orang-orang Jepang itu kan keren-keren gitu ya, maksudnya mereka stylish banget gitu, dan dia bawa anjing, dia ambil pupnya, tong sampah di sekeliling nggak ada. Dia tahu nggak saudara dia lakukan apa? Ini saya kaget sih. Dia masukin dong di tasnya dia. Dimasukin pupnya di dalam tasnya dia. Tas ini.
Ya mungkin dia pakai 2 plastik atau apa, tapi dia tetap masukin kotorannya itu di dalam tasnya dia. Ini menandakan apa saudara-saudara? Ini menandakan mereka itu sangat menghargai, menjunjung tinggi hukum peraturan saudara-saudara. Mereka menjunjung tinggi peraturan dengan sebegitunya. Sampai, ya aku juga penyayang anjing ya, tapi seumur-umur saudara, dan saya juga gak bakal kebayang masukin pup ke dalam tas saya juga gak mungkin sih saudara-saudara. Gak mungkin banget itu. Tapi ini orang Jepang bisa sampai kayak gitu loh saudara. Dia masukin pupnya dalam tasnya dia. Saya ngeliatnya sampai bengong. Bener-bener bengong sampai wow gitu. Saudara-saudara, pada saat manusia menjalankan hukum, dan ini bukan hukum yang sempurna ya. Dan saya nggak bilang Jepang itu negara yang sempurna atau negara-negara ini kayak Swiss, Singapura, Skandinavia gitu ya, di Eropa gitu. Mereka bukan negara yang sempurna gitu, banyak cacat dan manusia juga nggak sempurna gitu, dan saya nggak bilang mereka negara yang sempurna, tapi pada saat orang menjalankan hukum peraturan dengan baik saudara-saudara, kita bisa ngelihat a glimpse of kingdom of heaven gitu, sekerbit kerajaan Tuhan saudara-saudara. Maksudnya apa? Di mana Tuhan bilang apa sih gitu dalam Kejadian? Ya, pada apa yang Tuhan bilang sama si Adam? Usahakan dan peliharalah taman. Untuk mengerjakan taman itu dan memelihara taman itu. Ya, kota-kota ini tentunya mereka memelihara negara mereka, alam mereka dengan sangat baik, dan itu kenapa banyak orang pengen pergi ke situ saudara-saudara. Dan juga mereka menjunjung tinggi, mereka tadi yang saya bilang hukum Tuhan, kasihi Tuhan dan kasihi manusia. Mereka melakukan perwujudan dari kita mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Di negara-negara tersebut mungkin saudara-saudara, ya ini saya nggak melakukan research yang dalam gitu ya, tapi mungkin negara tersebut adalah negara yang memiliki keamanan yang sangat baik, di mana orang-orang kalau pergi mereka nggak takut buat dijamret gitu mungkin. Saudara-saudara di daerah kita gitu ya, bahkan di wilayah daerah kita, well itu kalau kita pergi jalan sendirian, khususnya wanita gitu ya, itu akan menjadi hal yang sangat berbeda gitu. Bahkan mungkin pada sore hari, siang hari, dan saya tahu ada anggota jemaat yang juga mengalami kejadian yang gak mengenakan gitu di daerah sekitar sini. Kayak gitu. Tetapi pada saat manusia melakukan hukum, melakukan peraturan dengan baik, akan tercipta suatu kondisi yang ya kita mungkin bisa ngelihat sedikit gambaran mengenai kerajaan surga. Ya kita banyak PR ya saudara-saudara. Kita banyak PR. Dan salah satu pesan saya untuk jemaat di sini adalah kita harus membiasakan diri kita dengan hukum. Nah ini aku jujur aja, aku yang tadi aku bilang, aku juga sebenarnya nggak terlalu demen gitu ya. Maksudnya kalau nyetir gitu, wah pengennya ngebut. Lampu merah, kalau bisa gue lewatin. Jujur aja, kalau di Indonesia kadang-kadang peraturan itu sangat nggak jelas gitu ya. Apalagi lampu merah teluk gong, saudara-saudara. Itu saya bingung sih, saya mau taat peraturan tapi kayak kesannya saya yang penjahat, saudara-saudara. Kenapa gue diteriakin orang, gue lampu merah gue diem, kok gue yang di, nah ini kadang-kadang iya ironi ya di Indonesia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita ingin menghadirkan kerajaan surga, ya kita harus melakukan hukum Tuhan tentunya. Dan juga hukum yang ada di sini, melatih diri kita saudara-saudara. Ya itu nggak gampang ya, karena itu mungkin udah menjadi kebudayaan orang Indonesia untuk melanggar hukum. Tetapi ya kita mesti
memiliki pembaruan budi dan ya mengarahkan diri kita kepada jalan yang benar ya saudara-saudara. Dan kalau kita ngelihat negara ini ya mereka indah, mereka baik. Kita bisa membayangkan kerajaan Tuhan, kerajaan surga akan jauh lebih indah. Kenapa? Karena kerajaan surga itu di mana Tuhan memerintah sebagai raja, saudara-saudara. Tuhan memerintah sebagai raja dan hukumnya itu sempurna. Baik untuk manusia. Baik untuk manusia. Pada saat kita menjalankan hukum kita sendiri, saudara-saudara, disitulah hal-hal yang buruk, dosa masuk. Segala sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi pada saat kita melakukan hukum Tuhan, peraturan, pada saat itulah kerajaan surga hadir, saudara-saudara. Dan saya mau tutup dengan sebuah tokoh di Injil, di kitab Injil gitu ya. Dan ini tokoh ini mengerti mengenai konsep kerajaan sorga dan ini seperti sebuah ironi ya. Karena tokoh itu bukanlah orang kepercayaan Tuhan sebetulnya. Tokoh ini yang mengerti konsep kerajaan surga ini bukan orang yang percaya. Bukan orang kepercayaan Tuhan. Dan dalam hidupnya dia melakukan hal yang jahat. Manusia berdosa. Dan dia juga harus dihukum mati saudara-saudara karena dosanya itu. Tokoh ini adalah salah satu dari dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, saudara-saudara. Pada saat Tuhan Yesus disalib, murid-murid pengikut Yesus yang setia, mereka kocar-kacir, saudara. Mereka pergi, mereka menyangkal Yesus. Mereka nggak berani mengakui Yesus. Tetapi uniknya, penjahat ini, satu penjahat ini, berkata gitu ya saudara. Di dalam Lukas 23 ayat 42, di saat-saat terakhirnya, dia berkata, nah dia mengerti konsep kerajaan surga. Karena dia mengatakan, saudara-saudara, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini mengerti mengenai kerajaan surga. Pada saat dia mengatakan Yesus yang akan datang kembali sebagai raja. Dan biarlah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Kepada siapa seharusnya kita memberikan diri kita. Siapa yang seharusnya menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah datang dan kerajaan surga ada di antara kita pada saat kita menempatkan Yesus sebagai raja di dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan pertanyaannya untuk kita semua, siapa yang jadi raja dalam hidup kita? Siapa yang jadi raja dalam hidup saudara-saudara sekarang? Apakah diri saudara sendiri? Apakah itu mungkin uang? Apakah itu mungkin keluarga saudara atau apakah itu mungkin pekerjaan? Anda sendiri yang tahu jawabannya, saudara-saudara. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua untuk sama seperti penjahat ini, saudara-saudara. Sama seperti penjahat, kita mau mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kita mau menjadikan Kristus Yesus raja di dalam kehidupan kita. Dan kita mau menghadirkan kerajaan surga ke dalam dunia ini. Saya berdoa untuk kita semua jemaat GBI Jelambar Timur di tahun 2025 ini, ya kita jadi warga kerajaan surga yang betul-betul berfungsi gitu ya. Maksudnya melakukan hukum Tuhan, melatih diri kita untuk melakukan hukum. Dan mulai dari hal yang kecil gitu ya, mungkin
nggak usah inilah budaya yang baik yang ngantri gitu, buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Latih dari hal-hal yang kecil, saudara. Latih dari hal-hal yang kecil. Taat akan hukum yang kecil. Ya, maksudnya hukum Tuhan, maksudnya hukum moral gitu, itu kan berat juga gitu saudara untuk dilakukan. Tapi kalau kita biasakan diri kita untuk melakukan peraturan dari hal yang kecil, jaga ya kayak buang sampah, ngantri kayak gitu saudara-saudara. Ya itu akan melatih diri kita untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Kalau kita buang sampah aja nggak bisa jaga gitu, atau ngantri aja nggak bisa, gimana mau melakukan peraturan yang lebih berat lagi ya saudara kita. Oke. Jadi ya pesan saya untuk kita semua, mari kita menempatkan Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, dan tim musik dan WL untuk maju ke depan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, dan saya mau ingatkan kepada jemaat sekalian, siapa yang makan dan minum perjamuan kudus ya saudara-saudara. Itu adalah orang yang sudah bertobat, dibuktikan dengan bobot kehidupannya, yang sudah percaya, beriman kepada Tuhan, dan yang sudah mengikuti baptisan air gitu ya. Dan sudah mengerti apa artinya dosa, dan bertobat dan memahami sungguh-sungguh arti perjamuan kudus. Jadi untuk anak-anak, kalau bisa, ini enggak diperkenankan untuk anak-anak mengambil. Kalau mereka belum mengerti apa arti perjamuan kudus itu dengan benar. Dan ya kita juga enggak menyimpan kesalahan orang lain atau dendam gitu ya. Dan dalam mengambil perjamuan kudus ini kita mau melakukan dengan sikap yang benar supaya enggak mendatangkan hukuman bagi kita saudara-saudara. Oke, saya undang jemaat dipersilakan berdiri dan kita mau naikkan itu pujian salibnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur yang akan kami makan pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat kami memakan dan minum roti anggur ini, Tuhan, kami diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan atas semua manusia. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dan Tuhan, pada saat kami makan dan kami minum anggur ini, Tuhan mampukan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan dan kami menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya dalam kehidupan kami. Jemaat dipersilahkan duduk, roti dan anggur dibagikan, dan kita nyanyikan itu pujian kembali salibnya.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Dan apakah ada di antara saudara yang belum menerima roti atau anggur? Apabila ada yang belum menerima, boleh angkat tangan. Sudah semua ya? Kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya keselamatan Tuhan. Dalam dunia ini, dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa. Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi warga kerajaan surga. Yang betul-betul taat. Dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kami Bapak sebagai warga kerajaan surga, yaitu menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kami. Dan Tuhan dalam hal ini Tuhan kami butuh Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan jalannya Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, mampukan jemaat GBI Jelambar Timur semua untuk kami dapat hidup dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini untuk pemberitaan firman dan juga untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sekiranya apa yang sudah kami dengar ini menjadi rema dan kami boleh lakukan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom, selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Dan saat ini, mari kita simak pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Ibadah Youth akan melaksanakan ibadah spesial yang akan dilaksanakan pada pukul 12 siang di lantai 2. Pada hari Rabu pukul 5 sore, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah PBI yang akan dilayani oleh Ibu Susan dengan tema Kasih Itu Sabar. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Dan pada hari Minggu, kita akan bersama-sama beribadah pada pukul 8 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Jimmy Lucas dengan tema Kekristenan dan Budaya. Dan pada awal tahun ini, Komunitas Usia Emas akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari pada pukul 9 pagi. Dan pada tanggal yang sama, pukul setengah 7 malam, ibadah temu Kompas akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandi dengan tema Unity. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjalani tahun yang baru bersama Tuhan. Happy Sunday! Haleluya, puji Tuhan. Amin buat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan dari Bapak Johannes Sandi dan juga pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.
Dan kami juga menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh lambaikan tangan. Jika ada yang baru pertama kali hadir, kami mengundang tempat ini terbuka untuk beribadah kembali di minggu-minggu berikutnya pada pukul 8 pagi. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan 2 kali dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening ataupun scan barcode yang tertera di layar. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat terus melakukan setiap harinya firman-Mu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk alat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sampai mengangkat pujian ini masuk ke depan Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, amin.
Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam prosesi penyerahan anak atau child dedication. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan 4 pasang suami istri yang akan menyerahkan anak mereka. Dan saya akan panggilkan satu persatu. Yang pertama yaitu pasangan Charles Pramudana dan Stefani Widianti yang akan menyerahkan anak mereka Liora Sherena Pramudana yang lahir pada tanggal 12 September 2024. Kemudian disusul pasangan dari Ronnie Stanley dan Linda yang akan menyerahkan anak kedua mereka, ini juga anak kedua ya. Anak kedua mereka Ralvaro Stanley yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2024. Dan pasangan yang ketiga adalah Michael dan Evie yang akan menyerahkan anak pertama mereka Dariel Dixon Oliver yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2024. Dan pasangan yang keempat Johan Halim dan Yunia Sari Suharli yang akan menyerahkan anak pertama mereka Jovanka Agasia Lim yang lahir pada tanggal 1 November 2024. Pasangan-pasangan yang berbahagia ya, yang dikaruniai Tuhan, yang dipercaya berkat daripada Tuhan, yaitu anak yang merupakan buah kasih dari mereka. Anak-anak adalah berkat Tuhan. Ya, keempat pasang ini kemarin sudah mengikuti pembekalan secara singkat tentang makna atau arti dari penyerahan anak. Ini enggak cuma sekedar ritual keagamaan, tetapi ini lebih kepada komitmen para orang tua untuk mereka mendidik, mengasuh anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mendidik dan mengajari anak-anak mereka firman Tuhan dan kebenaran Tuhan, di mana anak-anak ini akan hidup dan berjalan di dalamnya. Anak adalah berkat Tuhan, kehadiran mereka patut disyukuri dan berkat merupakan kepercayaan yang selalu diikuti dengan tanggung jawab. Tanggung jawab para orang tua adalah untuk merawat, mengasuh, membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah anak-anak ini pertama kali mengenal siapa juru selamat mereka adalah dari orang tuanya, bukan dari guru sekolah minggunya, ya. Dan karena ini merupakan tanggung jawab orang tua, maka setiap anak dididik, diajari, bukan ketika diserahkan kepada Tuhan lantas orang tua lepas tangan ya, tetapi justru ketika kita menyerahkan kepada Tuhan artinya orang tua menyadari keterbatasan dan kebersandaran kita kepada Tuhan. Bahwa dalam segala keterbatasan kita sebagai orang tua nggak mampu jagain anak seperti CCTV 24 jam ya. Tetapi dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan, maka orang tua akan dimampukan untuk membesarkan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal 29 ayat 17, firman Tuhan berkata, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Setiap orang tua, mereka datang kepada Tuhan dan di saat yang bersamaan para orang tua ini juga sedang melatih diri dan terus menyerahkan hidup mereka untuk menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dan saat ini kita akan mendoakan mereka. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan para pelayan ataupun pejabat gereja saya undang maju ke depan. Dan keempat pasang ini boleh menghadap ke mimbar. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Terima kasih Yesus. Pujian ini bersama-sama. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus.
Sebelum kita mendoakan anak-anak ini, saat ini biarlah setiap kita mau bersama-sama mendoakan para orang tua. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua yang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Mereka mengambil komitmen di dalam hidup mereka, untuk hidup mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menjaga kekudusan pernikahan, menjaga kekudusan hidup mereka yang akan mereka teladani bagi anak-anak mereka. Dan saat ini kami berdoa untuk keempat pasang ini, untuk Charles dan Stefani, untuk Roni dan Linda, untuk Michael dan Evi, untuk Johan dan Yuni. Kami berdoa kiranya turunlah berkat Tuhan atas mereka. Mereka boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, untuk meminta hikmat Tuhan di dalam mengasuh anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Segala apa yang mereka kerjakan di dalam mata pencaharian mereka, Tuhan berkati. Penyertaan dan penyediaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka sehingga dengan kekuatan dari Allah mereka dimampukan menjadi orang tua yang mendidik, yang membawa anak-anak mereka mengenal Tuhan, mengenal siapa juru selamat, mengenal Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini biarlah Engkau mengurapi tangan setiap hamba-hambamu Tuhan yang akan mendoakan setiap anak-anak ini yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini yang pertama kita akan menyerahkan Liora Sherena Pramudiana. Kami arahkan tangan kami berdoa buat Liora. Turunlah kiranya berkat buat Liora mulai dari sekarang, bahkan sampai masa tuanya berada di dalam tangan kasih Tuhan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Liora merupakan bagian dari tubuh Kristus, merupakan bagian dari jemaat Tuhan, untuk hidupnya terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, di dalam kasih, di dalam pengenalannya akan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini kami berdoa buat Ralph Faro. Turunlah kiranya berkat buat Ralph Faro, menjadi anak yang takut akan Tuhan, hidup bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Ralph Faro merupakan bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari jemaat Tuhan, untuk hidupnya terpelihara, iman, pengharapan, kasih, dan masa depannya sepenuhnya berada di dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan selanjutnya kita akan berdoa untuk Dariel Dixon. Turunlah kiranya berkat buat Dariel. Tuhan memberkati mulai dari sekarang sampai masa tuanya, berada di dalam gendongan Tuhan, berada di dalam tuntunan Tuhan. Anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa mulai dari hari ini sampai seterusnya, Dariel Dixon merupakan bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Diberkatilah Dariel. Turun kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya kita akan berdoa untuk Jovanka. Kami berdoa kiranya turunlah berkat-Mu Tuhan buat Jovanka. Mulai dari masa kecil sampai masa tuanya berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ya boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Iman, pengharapan, kasih-Nya terpelihara di dalam Engkau. Turunlah kiranya berkat-Mu buat Jovanka. Dan mulai hari ini dan seterusnya Jovanka merupakan bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari jemaat Tuhan. Dan turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada para orang tua. Ya, apa? Boleh kasih tepuk tangan buat mereka semua. Ini merupakan bagian dari sukacita kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh kembali ke tempat duduk dan jemaat boleh masih tetap berdiri.
Happy birthday, happy birthday. Sama-sama. Happy birthday to you. Oma Gina berulang tahun hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sekali lagi katakan happy birthday Om Gina ya. Happy birthday Om Gina. Haleluya. Kembali ditambahkan usia buat Om Gina. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Beneran sekarang ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bersama-sama katakan happy birthday Om Gina. Tuhan Yesus memberkati. 3, 2, 1. Happy birthday Om Gina. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan saya minta kesediaan Bapak Sunardi untuk berdoa buat Om Gina sekaligus menutup di dalam doa berkat. Saya persilakan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa pada hari ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tiada sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami ataupun menjauh daripada kami. Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap memberikan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa. Bahwa Engkau lah Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang kekal dan sempurna. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Engkau lah Allah yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Dan kami mau mengikuti akan segala perintah-perintah-Mu, hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan adalah hukum yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kami tetap menaatinya ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Menjadi warga surgawi. Dan Engkau tetap menuntun kami, memelihara kami. Untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kekudusan ada pada kami. Dan Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau memberkati Gembala kami Bapak Sandi Jaya Tuhan. Yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berikan senantiasa hikmat akal budi senantiasa. Sehingga dia boleh menjadi Tuhan Yesus pemimpin bagi jemaat di Lambar Timur ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah akan nama Tuhan. Dan Bapak kami berdoa secara khusus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Gembala senior Tuhan, Bapak Gina Jaya, Kau sudah tambahkan umurnya. Kau tetap memberikan tubuh yang sehat dan kuat. Kiranya Tuhan Kau tetap memberikan hikmat akal budi. Sehingga beliau Tuhan boleh menjadi panutan. Beliau boleh menjadi bagian daripada jemaat di Jawa Timur ini Tuhan. Dan hikmat Allah menyertainya. Sehingga beliau Tuhan boleh menjadi satu teladan yang baik Tuhan bagi kami semuanya. Dan kami percaya Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Dan Tuhan Engkau tetap memberikan hal-hal yang baru Tuhan.
Sehingga melalui beliau Tuhan, kami jemaat-jemaat Timur boleh melihat akan kemuliaan Allah. Kami boleh melihat akan kebesaran-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap menyertai setiap orang yang berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Glory buat Yesus. Haleluya. Dan Bapa kami yang dalam surga, kami sebentar akan meninggalkan akan tempat ini. Kami jemaat-jemaat Timur akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati akan seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat Allah senantiasa, damai sejahtera-Mu memberikan bagi kami kelegaan, memberikan bagi kami kekuatan yang baru untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya turun berkat daripada Allah Bapa melalui persekutuan Putra Allah Yesus Kristus Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Glory buat Yesus. Haleluya. Amin. Hadiratnya nyanyi bersama agung